Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi tematik kelas 6, tema 6, subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Seperti biasa, pada materi ini kita akan merangkum mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Oke, sebelum kita lanjut, apabila anak-anak semua ingin membelajar dalam bentuk file dokumen atau Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya di link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut saja kita belajar, tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran pertama yaitu PPKN dengan materi pokok Hak Warga Negara Indonesia. Jadi, anak-anak semua, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Adapun hak-hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan berikut ini beberapa hak-hak sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya hak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat pertama. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, ini terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak yang mengatur keikutsertaan dalam upaya bela negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, hak memperoleh kemerdekaan, berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, terdapat pasal 28E ayat 3. Selanjutnya, hak yang mengatur tentang kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, terdapat pada pasal 28E ayat pertama. Selanjutnya, hak keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 1. Hak untuk mendapat atau memperoleh pendidikan terdapat pada pasal 31. Hak untuk mendapatkan kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat pada pasal 32C ayat pertama. Selanjutnya, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam terdapat pada pasal 33 ayat 3. Hak yang mengatur tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat pada pasal 34. Hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada pasal 28H ayat pertama. Oke, dari pernyataan di atas bisa kita rangkum menjadi beberapa hal yang dimiliki oleh setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia. Di antara lain, pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, pentingnya melaksanakan hak sebagai warga negara antara lain, mendukung tercapainya tujuan nasional, mempercepat pembangunan nasional, serta mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pentingnya melaksanakan hak untuk diri sendiri, yang pertama, dapat mengharumkan nama daerah, tempat tinggal, nama bangsa di kancah nasional. Contohnya, Olimpiade Sains dan atlet renang. Di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, sarapan pada pagi hari membuat memiliki energi, dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua yaitu Bahasa Indonesia dengan materi pokok gagasan utama teks non-fiksi. Jadi anak-anak semua, gagasan utama atau gagasan pokok merupakan ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Nama lain dari gagasan utama antara lain ide pokok, gagasan pokok, dan juga pikiran utama maupun pikiran pokok. Gagasan utama biasa bisa ditemukan berdasarkan kalimat utama, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Bisa dikatakan bahwa teks non-fiksi terkandung hal-hal yang bersifat nyata, realita, dan bisa dibuktikan kebenarannya serta bersifat informatif.
Lanjut, beberapa cara untuk menemukan gagasan utama antara lain membaca bacaan dengan cermat, menemukan kalimat utama, menentukan unsur inti kalimat utama. Berikut ini beberapa contoh menentukan gagasan utama dari kalimat utama. Contoh pertama, kalimat utamanya adalah hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Maka gagasan utamanya adalah pengertian hak. Contoh kedua dengan kalimat utama, hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Maka gagasan utama, hak yang sama sebagai warga negara. Oke, anak-anak semua, kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya yaitu mata pelajaran IPA dengan materi pokok perbedaan pertumbuhan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Oke, bisa kita lihat di tabel berikut ini perbedaan ketika masa kanak-kanak pada laki-laki dan masa pubertasnya. Jadi yang pertama, ketika masih kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Maka ketika sudah pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ketika anak-anak suara belum membesar, maka ketika pubertas suara jadi membesar. Belum tumbuh jakun, maka ketika pubertas akan tumbuh jakun. Belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut, maka ketika pubertas tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Dan selanjutnya itu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak perempuan. Jadi ketika masih anak-anak, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, maka ketika puber, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara belum melengking, ketika puber, suara jadi melengking. Payudara belum membesar, maka ketika puber, payudara membesar. Dan terakhir, ketika anak-anak, seorang perempuan, panggul belum membesar, maka ketika puber, panggul membesar. Oke, selanjutnya, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Jadi, berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Ketiga, berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Keempat, dalam memilih bacaan dan tontonan sesuai umur. Dan yang terakhir, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Oke anak-anakku semua, kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya yaitu IPS dengan materi pokok upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya, sikap cinta tanah air, selalu menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bermain tanpa membeda-bedakan suku, lebih suka membeli produk dalam negeri, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta melestarikan budaya bangsa. Ada banyak cara yang bisa diupayakan sebagai generasi muda dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu disiplin dan khidmat saat mengikuti upacara bendera, berani dan percaya diri menjadi petugas upacara bendera, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah maupun kelas, rajin belajar di rumah maupun sekolah, aktif dalam kegiatan pramuka, OSIS maupun paskibra, berusaha menjaga nama baik sekolah, berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, aktif dalam setiap kegiatan yang baik di masyarakat, patuh pada perintah dan nasihat dari orang tua dan guru, berusaha melaksanakan perintah yang diberikan orang tua maupun guru, saling menghormati dan membantu teman atau orang yang membutuhkan, serta tidak suka mengejek serta membeda-bedakan dalam pergaulan. Baik, kita lanjut ke mata pelajaran yang terakhir, yaitu SBDP dengan materi pokok seni tari. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Ada 3 jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya. Tari kreasi kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi: tari tunggal diperankan oleh seorang penari,
tari berpasangan, tari yang diperagakan oleh dua orang generasi, tari kelompok, tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Oke, selanjutnya salah satu contoh tari kreasi adalah tari merak. Jadi, tari merak ini berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Tjatje Somantri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal, di antaranya tari pendat dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita berhak dan wajib melestarikannya. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Orang yang menciptakan tata gerak tari disebut koreografer. Oke, cukup sekian anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan materi rangkuman materi ini anak-anakku semua terbantu dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.